Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gue Dini. Lo pasti pernah dengar cerita pendaki yang hilang di gunung kan? Biasanya kalau hilang tuh ada aja yang bisa ketemu. Entah cuma nyasar, jatuh, atau ketahan di jalur. Tapi kasus kali ini beda. Gue dapet cerita dari teman kuliah gue yang asli Jawa Timur. Katanya, ada seorang pendaki muda, namanya Yuda, yang hilang di sebuah gunung yang orang lokal sebut Gunung Fuji. Jangan salah, ini bukan Fuji di Jepang. Gunung Fuji versi Jawa Timur ini jarang banget ada yang naikin karena katanya keramat. Puncaknya mirip kerucut, makanya dinamain Fuji. Cuma bedanya, di sini suasana lebih sepi, mistis, dan penuh larangan. Kabar hilangnya Yuda pertama kali bikin geger karena kejadiannya aneh banget. Tim SAR udah turun, warga lokal juga ikut nyari. Mereka sisir jalur pendakian, cek jurang, sampai ke puncak. Tapi hasilnya nihil. Bener-bener nggak ada jejak. Padahal, kata teman-temannya, Yuda itu orangnya lincah, biasa naik gunung, dan paling nggak pernah nyusahin orang. Yuda sendiri, anaknya rame. Lo tau kan tipe orang yang selalu jadi pusat perhatian? Yang kalau nongkrong mulutnya nggak bisa berhenti nyari bahan ketawa. Itu Yuda banget. Dia gampang deket sama siapa aja. Tapi, kadang suka terlalu nekat. Apalagi kalau udah urusan naik gunung semua larangan pasti dilanggar. Hari itu, sebelum pendakian dimulai, Yuda sempat upload story di Instagram. Captionnya gini, "Naik Fuji Jatim." Katanya wingit. Kita lihat aja bener apa kagak. Bimim, temennya sempat komentar, "Lo yakin dah itu gunung sepi bro? Orang jarang naik ke sana. Bukan tanpa alasan." Tapi Yuda cuman ketawa. "Ah lu Bim bacot. Hidup sekali bro. Kalau nggak dicoba, kapan lagi?" Dan bener aja. Besoknya Yuda sama rombongannya berangkat. Ada Yuda, Bim Bim, Luna, Eka sama Alvan. Perjalanan jauh ditempuh demi naik gunung yang katanya penuh misteri itu. Tapi siapa sangka, pendakian yang awalnya cuma buat seru-seruan malah jadi cerita horor yang gak ada ujungnya. Karena dari hari itu, nama Yuda gak pernah muncul lagi. Jadi gini, sebelum kabar hilangnya Yuda rame, semua itu berawal dari ide gilanya sendiri. Lo tau lah, anak satu ini kalau udah ngomongin naik gunung, gak ada rem. Ceritanya pas nongkrong di kos temennya, dia tiba-tiba nyeletuk, "Bro, minggu depan kita naik yuk. Tapi jangan ke Bromo, Semeru, atau Arjuna lagi. Gue bosen. Kita coba yang beda." Temennya pada bengong. "Lah, emang lo mau kemana?" Yuda senyum-senyum, terus buka HP, nunjukin foto puncak gunung yang jarang banget orang kenal. "Ini nih, namanya Gunung Fuji. Lokasinya di Jawa Timur juga. Katanya jarang ada yang naik karena wingit. Coba lihat, keren banget kan? Bentuknya mirip Fuji Jepang." Seketika, pada ketawa. "Lo serius? Jauh cuy. Lagian siapa juga yang waras mau naik ke situ? Orang lokal aja katanya males." Tapi Yuda malah makin semangat. Nah, itu dia. Justru makin mistis. Makin menantang. Lo bayangin, kalau kita bisa sampai puncak, itu cerita bakal gokil banget buat dibawa pulang. Kita beda dari pendaki kebanyakan. Awalnya temen-temennya ogah-ogahan. Ada yang bilang males jauh. Ada juga yang rada parno karena pernah dengar kabar orang hilang di sana. Tapi lo tahu kan, Yuda kalau udah ngomong selalu bisa ngegiring suasana. Dia lanjut ngoceh sambil ketawa-ketawa. "Bro, hidup itu jangan main aman mulu. Kalau cuma naik gunung mainstream, semua orang juga bisa. Gue pengen sesuatu yang gak biasa. Yuk ah, jangan banci lo pada." Akhirnya, karena terus digas satu-satu temennya luluh. Ya udah, terserah lo. Tapi jangan salahin kalau beneran ada apa-apa dak. Perjalanan jauh, akhirnya kelar juga. Mobil sewaan mereka nyampe di sebuah desa kecil, kaki Gunung Fuji. Suasananya sepi, dingin, dan jalannya udah mulai ketutup kabut meski masih sore. Begitu turun, rombongan disambut pandangan aneh dari warga. Mereka kayak nggak biasa ngeliat pendaki asing. Luna sempat bisik ke Yuda, "Kok gue ngerasa kayak mereka nggak suka kita kesini ya?" Yuda nyengir, "Santai, biasa aja. Orang desa tuh emang gitu kalau ada orang baru." Mereka mampir ke warung kecil buat beli logistik tambahan. Pemilik warung, seorang bapak tua, langsung nanya, "Nak, kalian mau kemana?" "Eka, yang paling sopan," jawab pelan. "Kami mau naik Fuji pak." Begitu dengar kata Fuji, wajah bapak itu langsung berubah. Dia narik napas panjang, terus ngeliatin mereka satu-satu. "Nak, Fuji itu bukan gunung buat didaki, apalagi sama orang luar. Banyak yang gak pernah balik dari sana. Kalau kalian sayang nyawa, mending urungkan niat." Bim Bim langsung pucat. "Nah, kan? Gue udah bilang, males gue naik beginian. Udah pulang aja lah." Tapi Yuda langsung nyeletuk, ketawa kecil. "Ah, Pak, kita cuma pendaki biasa kok. Nggak ada niat aneh-aneh. Paling juga sampai puncak, terus turun lagi." Bapak itu geling-geling kepala, suaranya makin berat.
Kalau kalian tetap nekat, ingat 3 hal. Pertama, jangan pernah mendaki pas malam Jumat Kliwon. Kedua, jangan ribut, jangan ngomong kasar. Ketiga, jangan sekali-kali istirahat di bawah pohon besar di pos bayangan. Itu tempat bukan untuk kalian. Alvan yang dari tadi diem, akhirnya buka suara. Kalau kita nggak sengaja, Pak. Bapak itu mandang tajam. Kalau sudah sengaja atau tidak, hukumannya sama saja. Ada yang menjaga di sana. Suasana langsung hening. Luna udah mulai gelisah. Eka dia menunduk. Alvan kelihatan mikir keras. Bim Bim jelas-jelas pengen cabut. Tapi Yuda malah cengengesan. Pak, tenang aja. Kita orangnya santai kok. Nggak bakal bikin ribut. Bapak doain aja ya, biar kita aman. Bapak itu nggak jawab. Dia cuma merhatiin mereka dengan tatapan kosong. Lalu balik masuk ke warung. Pas jalan keluar, Luna nyeletuk lirih. Gue gak enak perasaan. Firasat gue jelek banget dah. Tapi Yuda tepuk pundaknya sambil ketawa. Lo kebanyakan mikir, Lun. Percaya deh, semua bakal fine. Dan dengan itu, mereka resmi mulai melangkah menuju jalur pendakian Gunung Fuji. Gak ada yang tahu, peringatan tadi bukan sekadar cerita kosong. Langkah pertama mereka masuk jalur pendakian langsung disambut kabut tipis yang makin lama makin tebal. Padahal baru sore, tapi suasananya kayak udah jam 7 malam. Bim Bim yang dari awal males langsung ngedumel. Anjir, baru juga mulai. Udah horor gini suasananya. Gue sumpah, kalau ada warung Indomie di atas, gue cabut balik sekarang juga. Luna ngelirik sambil ngelus-ngelus jaketnya. Gue juga agak ngerasa aneh loh. Udara di sini beda sama gunung lain. Kayak berat banget. Eka yang selalu serius ngejawab sambil merhatiin jalur. Ya udah, fokus aja. Jangan kebanyakan ngomong, nanti malah jadi lupa jalur. Sementara itu, Yuda tetap jadi motor semangat. Santai woy, nikmatin aja. Kapan lagi lo bisa nanjak di tempat kayak gini? Alvan gak banyak ngomong, cuma sesekali nengok ke belakang, kayak ngecek apakah ada sesuatu yang ngikutin. Sekitar 1 jam jalan, kabut makin tebal. Dari keyohan, terdengar samar suara. Kayak gamelan Jawa, gak kenceng, tapi cukup bikin bulu kuduk berdiri. Luna langsung berhenti. Lo denger gak? Bim Bim langsung merapat ke rombongan. Anjir, jangan bercanda. Jangan bilang gue doang yang denger. Eka ngedengus. Gue juga denger. Tapi mungkin cuma dari desa bawah. Alvan geleng pelan. Gak mungkin. Desa udah jauh bro. Mereka saling pandang. Suasana tegang. Tapi Yuda malah ketawa kecil. Lu parnoan semua. Paling cuma suara angin atau apa gitu. Udah, lanjut aja. Dengan terpaksa, mereka jalan lagi. Tapi makin lama, suara gamelan itu makin jelas, padahal nggak ada tanda-tanda ada orang lain di jalur itu. Pas nyampe satu tikungan besar, Luna tiba-tiba berhenti lagi, matanya melotot ke arah hutan di samping jalur. Gue lihat orang pakai baju putih, berdiri di antara pohon, semua langsung nengok ke arah yang ditunjuk. Mana Lun? Itu cuma kabut tebal yang nutupin pepohonan Lun. Bim Bim udah hampir nangis. Sumpah dah, kalau ini prank lo, gue gampar sekarang juga. Yuda tetap ngeyel. Meski wajahnya sempat kelihatan tegang, dia cengengesan buat nutupin rasa takut. Halu lo Lun, fokus nanjak aja, jangan ngelantur. Tapi yang lain bisa ngerasain, hawa di jalur itu udah berubah. Udara makin dingin, langkah makin berat, kayak ada yang nahan. Alvan akhirnya nyeletuk lirih, hampir kayak ngomong ke diri sendiri. Gue ngerasa kayak ada yang ngikutin kita dari belakang. Dan untuk pertama kalinya sejak mulai nanjak, Yuda nggak ketawa, dia cuma diem aja. Langkah Yuda nampak sedikit melambat, seolah-olah dia juga udah mulai ngerasain ada yang gak beres. Setelah beberapa jam jalan dengan kabut yang gak hilang-hilang, mereka akhirnya nyampe ke sebuah area datar yang lumayan luas. Ada satu pohon besar banget di tengahnya, batangnya gede, akar-akarnya nyebar kayak ular, dan kulit kayunya hitam legam. Eka langsung berhenti, wajahnya serius. Ini kayaknya pos bayangan yang dibilang bapak warung kemarin. Alvan ngeliat sekeliling, matanya tajam. Iya, tepat Lun, pohon besar di tengah. Persis kayak larangannya. Bim Bim langsung meringis. Anjir, gue udah gak srek dari tadi. Udahlah, jangan istirahat di sini. Cari tempat lain aja. Luna narik napas panjang. Gue setuju, gue gak enak. Pohon ini kayak ngeliatin kita. Tapi Yuda, seperti biasa, malah cengar-cengir. Dia langsung duduk di akar pohon sambil buka tas. Capek woy, gue gak peduli larangan-larangan kayak gitu. Kita istirahat sebentar aja, abis itu lanjut. Gak bakal ada apa-apa. Eka udah mau protes. Tapi Yuda keburu nyalain rokok. Dia tiup asapnya santai. Lagian, lo percaya gituan? Hidup, jangan terlalu takut sama mitos lah. Mereka akhirnya ikut duduk juga.
meski dengan perasaan was-was. Kabut makin tebal, dan udara di sekitar pohon itu jauh lebih dingin dibanding jalur tadi. Tiba-tiba, tanpa ada yang nyalain, di tanah beberapa meter dari mereka, nyala api kecil muncul, kayak api unggun. Padahal, nggak ada kayu yang ditumpuk. Luna langsung nutup mulutnya. Dia panik. Lo semua, lihat nggak? Eka langsung berdiri. Wajahnya pucat. Anjir, itu nggak masuk akal. Api dari mana? Bim-Bim gemeteran. Hampir nangis. Udah, gue nggak mau di sini lagi. Dak, cabut sekarang juga. Alvan cuma bisa merhatiin api itu, tapi dia sadar ada yang lebih aneh. Di balik nyala api, kayak ada bayangan orang duduk melingkar, kayak lagi ngelakuin ritual. Suara gamelan samar yang mereka dengar tadi, sekarang kedengeran lagi. Lebih jelas, Yuda masih berusaha ketawa, tapi kali ini tawanya kaku. Paling ada pendaki lain. Hehe, ya kan? Tapi nggak ada jawaban. Api makin besar, bayangan makin banyak, dan gamelan makin kenceng. Sampai akhirnya, bruk, salah satu ranting pohon jatuh pas banget di depan Yuda. Padahal, nggak ada angin sama sekali. Luna dengar jeritan kecil. Eka langsung narik Yuda berdiri. Kita harus cabut sekarang. Mereka buru-buru ninggalin pos bayangan itu. Dan pas mereka balik badan, api yang tadi nyala udah hilang. Kosong. Nggak ada apa-apa. Cuma kabut tebal dan pohon hitam besar yang berdiri sendirian. Seolah-olah semua tadi cuma ilusi. Tapi yang bikin merinding, di tanah tempat Yuda duduk barusan, ada bekas tapak kaki. Tapi ukurannya jauh lebih gede dari kaki manusia normal. Matahari udah tenggelam, kabut makin rapid, dan hawa dingin nusuk tulang. Rombongan akhirnya mutusin buat buka tenda agak jauh dari pos bayangan, di jalur datar yang lumayan aman. Mereka bikin makan malam seadanya, mie instan, kopi sachet, sama obrolan kaku yang udah nggak seceria biasanya. Bim-Bim ngehela napas panjang. Sumpah gue masih kepikiran tadi. Api nyala sendiri bro. Itu beneran kejadian kan? Gue nggak halu. Kan Eka nyaut dengan suara berat. Lo nggak halu, gue juga lihat. Itu tandanya. Larangan tadi bukan cuma cerita kosong. Luna diem aja, sibuk nunduk. Dari tadi dia ngerasa kayak ada yang merhatiin dari balik kabut. Alvan, yang paling tenang, akhirnya ngomong pelan. Kita harus lebih hati-hati. Besok pagi mending langsung turun aja. Tapi udah, kayak biasa. Cuma ketawa kecil sambil rebahan. Cupu banget lo semua. Baru juga ada hal aneh dikit, langsung pada nyerah. Nih ya, kalau gue justru makin penasaran. Obrolan akhirnya mereda. Mereka masuk tenda, coba tidur. Tapi malam itu, suasananya aneh. Udara makin dingin, dan di luar sana, suara gamelan muncul lagi. Kali ini jauh lebih jelas, kayak ada pesta di tengah hutan. Sekitar jam 2 pagi, Luna kabangen. Dia dengar suara orang jalan di luar tenda. Kain tenda goyang pelan, kayak ada yang lewat. Dia coba bangunin Eka. Kak, lo denger nggak? Eka buka mata, ngangguk pelan. Suara langkah itu makin jelas, lalu berhenti pas banget di depan tenda mereka. Bim-Bim yang tadinya pules langsung kebangun juga, bisik-bisik panik. Anjir, siapa tuh di luar? Mereka nahan napas. Hening, nggak ada suara lagi. Sampai akhirnya, tenda kebuka pelan. Yuda nongol, ketawa kecil, sambil bawa HP. Santai cuy, gue keluar bentar, cari sinyal. Eka langsung naik pitam. Gila lo Da, tengah malam, di tempat beginian, nyari sinyal. Lo pikir ini warung kopi? Yuda cuma nyengir. Yaelah, gue pengen upload story aja, biar makin seru. Alvan yang dari tadi diem, akhirnya nyeletuk, suaranya tegas. Udah, jangan keluar lagi. Kalau lo masih nganggap enteng, sesuatu bener-bener bakal kejadian. Tapi Yuda nggak peduli, dia tetap keluar, hilang di balik kabut sambil bawa senter kecil. Mereka yang di dalam tenda nungguin 5 menit, 10 menit, nggak balik-balik. Luna udah mulai gelisah. Kok lama banget? Jangan-jangan dia nyasar. Bim-Bim megang kepala, hampir nangis. Gue udah bilang, Datu nggak waras. Udah malam gini, masih main-main. Eka mau keluar nyari, tapi Alvan nahan tangannya. Jangan, gue rasa Yuda bukan lagi sendirian di luar sana. Mereka semua langsung merinding. Di luar tenda, suara langkah kaki muncul lagi. Kali ini bukan cuma satu orang, tapi kayak rombongan yang jalan pelan mengitari tenda. Dan di antara suara langkah itu, samar-samar terdengar suara Yuda ketawa. Tapi anehnya, ketawanya bukan menjauh, melainkan berputar-putar di sekitar mereka. Pagi itu kabut masih tebel, embun numpuk di tenda, bikin suasana makin dingin. Begitu mereka bangun, hal pertama yang mereka sadari, Yuda nggak ada. Luna langsung panik. Gue udah bilang, semalam dia keluar dan gak balik-balik. Sekarang beneran hilang. Eka buru-buru keluar tenda, ngecek sekitar, jejak kaki Yuda masih ada.
Tapi anehnya, jejak itu cuma kelihatan sampai ke arah tebing kecil. Terus berhenti gitu aja. Eka melotot. Nggak mungkin. Jejak kakinya tiba-tiba hilang. Kayak lenyap di udara. Bim Bim langsung pucat. Hampir gemeteran. Jangan-jangan dia jatuh. Alvan jongkok, merhatiin tanah. Nggak ada tanah jatuh, nggak ada tanah longsor, nggak ada darah, nggak ada apa-apa. Jejaknya cuman berhenti di situ. Luna mulai nangis kecil. "Da, lo di mana sih? Jangan bercanda begini." Suasana makin mencekam. Mereka sepakat buat nyari Yuda dengan nyebar di radius kecil. Tapi tiap kali mereka manggil namanya, jawabannya cuman gema samar dari balik kabut. Yang bikin merinding, beberapa kali mereka jelas dengar suara ketawa Yuda. Tapi arahnya nggak pernah jelas. Kadang kedengeran dari kiri, kadang dari belakang, kadang kayak jauh di atas pohon. Bim Bim akhirnya nggak tahan. "Udahlah, gue nggak mau lanjut. Ini beneran udah nggak beres. Kita turun sekarang juga." Eka masih keras kepala. "Nggak bisa, kita nggak boleh ninggalin Yuda gitu aja. Dia teman kita." Alvan diem lama. Sebelum akhirnya ngomong lirih, "Kalau Yuda udah dipanggil sama yang di sini, kita nggak akan bisa nemuin dia." Luna nengok cepat. "Maksud lo apa, Ven?" Alvan gak jawab. Dia cuma ngeliatin pohon-pohon tinggi yang ditelan kabut, seolah tahu sesuatu yang gak bisa dijelasin. Mereka coba jalan sedikit ke arah tebing, berharap nemuin Yuda, tapi yang mereka temuin justru bikin darah beku. Di salah satu batang pohon, ada coretan samar kayak bekas paku atau pisau. Tulisan kasar itu berbunyi, "Jangan cari gue." Luna langsung jerit kecil. Eka mundur beberapa langkah. "Ini? Tulisan Yuda?" Alvan ngelus dada. Napasnya berat. "Bukan. Itu bukan tulisan Yuda." Dan seketika, suara gamelan muncul lagi. Lebih kenceng dari sebelumnya. Kayak ada pesta besar yang lagi jalan, tapi di dunia yang gak bisa mereka lihat, mereka saling tatap. Satu hal jelas, Yuda beneran hilang. Dan yang lebih serem, kayaknya ada sesuatu yang pengen mereka berhenti nyari. Setelah lihat tulisan aneh di batang pohon itu, rombongan makin panik. Tapi Eka tetap maksa buat lanjut nyari. "Nggak bisa gini, kita harus terus jalan. Yuda mungkin masih deket." Bim Bim langsung protes. "Lo gila ya? Jelas-jelas tadi ada tulisan, 'Jangan cari gue.'" "Gue sih nurut aja. Kalau nggak mau ikutin peringatan, ya silakan mati rame-rame." Luna berusaha nenangin, meski suaranya gemeter. "Udah, jangan ribut dulu. Kita coba turun pelan-pelan aja sambil lihat kanan kiri. Kalau emang Yuda masih ada di jalur, pasti ketemu." Alvan cuma diem, tatapannya kosong ke arah kabut. Kayak dia lagi dengar sesuatu yang nggak bisa orang lain rasain. Mereka akhirnya jalan lagi. Suasana hutan makin sepi. Tapi anehnya, tiap langkah selalu ada suara lain yang ngikutin. Kayak rombongan mereka nggak cuma 5 orang. Beberapa kali Luna nengok ke belakang, tapi nggak ada siapa-siapa. Sekitar 1 jam jalan, mereka ketemu sosok nenek-nenek berdiri di tengah jalur. Bajunya lusuh, kain jarik, rambutnya putih panjang. Nenek itu berdiri diam, tanpa ekspresi, matanya kosong. Eka langsung berhenti mendadak, lalu dengan lembut bertanya, "Nenek dari mana? Kok bisa ada di sini?" Bim Bim udah pucat pasi. "Anjir, jangan bilang dia bukan manusia, please." Nenek itu akhirnya buka mulut. Suaranya berat, tapi jelas. "Kalau temenmu udah dipanggil jangan dikari. Dia bukan untuk kalian lagi." Luna maju setengah langkah, nekat nanya, "Maksudnya apa, Nek? Yuda masih hidup kan? Tolong kasih tahu dia di mana." Nenek itu ngeleng pelan. Yang sudah dipanggil tidak kembali. Suasana langsung hening. Cuma angin dingin yang lewat, bikin bulu kuduk mereka merinding semua. Eka maju sedikit, masih ngotot, "Tolong, Nek, kami nggak mau ninggalin dia. Kasih kami petunjuk." Nenek itu tiba-tiba senyum tipis. Senyum yang malah bikin ngeri, bukan tenang. "Kalau tetap nyari, kalian akan nyusul." Bim Bim langsung mundur, hampir jatuh. "Udahlah, gue nggak kuat. Kita turun sekarang. Gue nggak peduli sama Yuda." Alvan akhirnya ngomong. Suaranya berat. "Gue rasa nenek ini bener. Yuda udah nggak bisa kita selamatin." Pas mereka nengok lagi ke arah nenek itu, kosong. Neneknya hilang begitu aja. Luna langsung jatuh duduk, wajahnya pucat. "Tadi beneran ada kan? Gue nggak halu kan?" Eka enggos-ngosan, matanya liar. "Kita semua lihat, Lun. Dan itu makin bikin jelas kalau Yuda udah nggak ada di dunia yang sama-sama kita." Dan dari balik kabut, suara ketawa Yuda terdengar lagi. Kali ini jelas banget, kayak tepat di belakang mereka. Tapi pas mereka nengok, cuma kabut putih. Kabut nggak juga hilang, dan suasana makin bikin kepala pusing. Rombongan akhirnya sepakat buat turun gunung. Meskipun hati mereka masih kepikiran sama Yuda, Luna jalan paling belakang. Beberapa kali nengok ke arah jalur kabut. Gue masih denger suaranya. Sumpah, kayak Yuda masih manggil nama gue. Eka berhenti sebentar,
nengok dengan wajah kusut. Lun, lo jangan kebawa. Itu bukan Yuda lagi. Gue yakin banget. Yang kita denger itu cuma umpan. Bim Bim udah gak peduli. Dia jalan cepat, keringet dingin ngucur. Gue cuma mau cepet keluar dari sini. Udah cukup serem, cukup aneh. Gue gak sanggup lagi. Alvan tetap tenang, tapi matanya sayu. Jangan pernah nengok ke belakang. Jangan jawab kalau ada yang manggil. Itu cara satu-satunya biar kita bisa keluar. Mereka nurut, jalan menurun, kabut makin tipis. Sampai akhirnya samar-samar kelihatan pos bayangan. Dan anehnya, begitu sampai pos itu, suara gamelan langsung hilang total. Seolah nggak pernah ada. Beberapa pendaki lain yang baru mau naik nyamperin mereka. Mas, kenapa wajahnya pucat gitu? Temennya mana? Kok tinggal berempat? Eka coba jelasin singkat, meski suaranya patah-patah. Temen kita, Yuda, hilang di atas. Kita udah cari dia, tapi nggak ketemu. Pendaki lain saling pandang. Ada yang langsung bisik-bisik, seorang bapak porter yang kebetulan lewat nimbrung. Kalau ada yang hilang di jalur itu, biasanya nggak pernah balik. Luna langsung lemes, hampir pingsan. Begitu turun sampai base camp, mereka langsung lapor ke tim SAR. Esok paginya, pencarian resmi dimulai. Tim SAR bawa anjing pelacak, drone, sampai orang desa yang paham jalur, tapi hasilnya mereka tidak menemukannya. Nggak ada jejak, nggak ada barang. Bahkan nggak ada tanda-tanda Yuda pernah ada di jalur itu. Kayak Yuda benar-benar diserap sama gunung. Bim Bim duduk di tangga base camp, nutup wajahnya. Gila bro, masa manusia bisa hilang kayak gitu? Tanpa jejak, tanpa apapun. Luna nangis nggak berhenti. Gue nggak percaya. Yuda nggak mungkin hilang gini doang. Dia pasti masih ada. Alvan cuma diem, pandangannya kosong ke arah puncak yang tertutup awan. Kadang ada orang yang nggak ditakdirkan turun. Yuda salah satunya. Eka berdiri, marah bercampur putus asa. Lo ngomong apa sih, Fen? Jangan ngomong kayak gitu. Yuda teman kita. Lo ngerti nggak? Tapi sebelum ada yang bisa jawab, HP-nya Luna bunyi. Ada notifikasi WhatsApp dari nomor Yuda. Pesannya cuma satu kalimat, gue di sini. Jangan lu cari. Sejak malam itu, nomor Yuda kadang masih aktif. Kadang kirim titik lokasi di jalur pendakian, kadang kirim suara gamelan samar, tapi tiap dicek selalu hilang sendiri. Sampai sekarang, nggak ada yang tahu Yuda beneran masih hidup atau udah jadi bagian dari sesuatu yang lebih gelap di gunung itu. Satu hal yang bikin semua orang ngeri, setiap kali ada pendaki baru yang nekat lewat jalur terlarang itu, mereka selalu cerita hal yang sama. Ada suara ketawa anak muda yang nyambut kita dari balik kabut. Gimana menurut lu semua? Kalau lu saat itu menjadi bagian dari mereka, apakah lu akan ninggalin Yuda? Atau lu beranikan diri maju? Tulis komentar lu di bawah ya. Gue Dini. Gue ucapin terima kasih. Wassalamualaikum.